Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rafli, NIM 20302246, Prodi Pendidikan Agama Islam PAI 7. Baiklah, sebelumnya yang kami hormati, yang terhormat kepada Ibu Mas Nun Baiti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah hari ini, dosen pengampu SKI SD SMP SMA. Jadi di sini sedikit saya jelaskan Bu tentang tema Rapli, yaitu adalah masuknya agama Islam di Nusantara. Jadi langsung saja kita masuk ke materi, yaitu tentang masuknya Islam di Nusantara. Jadi penduduk kepulauan Indonesia dikenal sebagai pelayar-pelayar yang sanggup mengurangi lautan lepas. Sejak awal Masehi sudah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dan berbagai daerah di daratan Asia Tenggara. 6 wilayah barat Nusantara dan sekitar Malaka sejak masa kuno merupakan wilayah yang terjadi titik perhatian, terutama karena hasil bumi yang dijual di sana menarik bagi para pedagang dan berasal dari Maluku dan dipasarkan di Jawa dan Sumatera, kemudian dijual kepada para pedagang-pedagang asing. Ketika Islam pertama kali berkembang di Timur Tengah, Malaka, jauh sebelum ditaklukkan Portugis, merupakan pusat utama lalu lintas perdagangan dan pelayaran. Melalui Malaka, hasil hutan dan rempah-rempah dan seluruh pelosok Nusantara dibawa ke Cina. Dan waktu itu dengan demikian Malaka menjadi rantai pelayaran. Malaka jadi rantai pelayaran yang penting, lebih ke baratan, lebih dari Gujarat, perjalanan laut lintas Laut Arab. Dari sana perjalanan bercabang dua. Jalan pertama di sebelah utara menuju Teluk Oman melalui Selat Ormuz ke Teluk Persia, jalan kedua melalui Teluk Aden dan Laut Merah. Dan dari kota Zeus, jalan perdagangan harus melalui darat ke Kairo dan Iskandar lah melalui jalan pelayaran tersebut. Materi yang selanjutnya, teori tentang masuknya Islam ke Nusantara. Proses masuknya Islam ke Nusantara jadi tidak berlangsung secara revolusioner, cepat dan tunggal, melainkan berevolusi, lambatan dan sangat beragam. Jadi menurut sejarawan, teori-teori tentang kedatangan Islam di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pertama teori Mekah. Teori Mekah ini mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia ada langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi. Jadi tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah satu seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Hamka memukakan pendapatnya pada tahun 1958 saat orasi yang disampaikan pada Dies Natalis Perguruan Tinggi Islam Negeri PTIN di Yogyakarta. Ia menolak seluruh anggaran para sarjana barat untuk mengemukakan bahwa Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari Arab. Bahkan argumentasi yang dijadikan bahkan rujukan Hamka sumber lokal Indonesia dan sumber Arab. Dalam hal ini teori Hamka merupakan sanggahan terhadap teori Gujarat yang banyak kelemahan. Ia malah curiga terhadap prasangka penulis. Jadi teori Sufi yang diungkapkan oleh Ahjon mengatakan bahwa para musafirlah atau kaum pengembara yang telah melakukan Islamisasi awal di Indonesia. Jadi itu menurut teori Sufi. Kedua yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Masehi, abad ke-13 sampai abad ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Tokoh yang mensosialisasikan teori ini kebanyakan adalah sarjana dari Belanda. Sarjana yang pertama mengemukakan teori ini adalah
John P. Napel dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan melebar sejarah awal hijrah abad ke-7 Masehi. Jadi dalam perdagangan Hugruj, kedatangan orang Arab terjadi pada masa berikutnya. Orang-orang yang datang ini kebanyakan adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif yang di depan namanya. Teori Gujarat kemudian juga dikembangkan oleh J.P. Makwete pada tahun 1912 yang memberikan Zulhijjah 830 H atau sama dengan 1297 Masehi di Pasai, Aceh. Menurutnya, batu nisan di Pasai dan makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur memiliki bentuk yang sama dengan nisan yang terdapat di Kambai, Gujarat. Akhirnya berkesimpulan bahwa batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat dan setidaknya dibuat oleh orang Gujarat atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Muslim di Gujarat. Jadi selanjutnya yaitu teori Persia. Teori Persia ini pencetusnya adalah Husein Dejaningrad, sejarah asal dari Banten. Dalam memberikan argumentasi, Husein lebih menitik beratkan analisis pada kesamaan budaya dan tradisi perkembangan antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain tradisi merayakan 10 hari Muharram dan Asyura sebagai hari suci kaum Syiah dan kematian Husain bin Ali. Yang kedua, ini langsung masuk materi yang selanjutnya. Yang kedua, proses Islamisasi di Indonesia. Jadi proses Islamisasi di Indonesia itu tidak berhenti sampai berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, tetapi harus berlangsung intensif dengan berbagai cara dan saluran-saluran. Di antaranya yaitu saluran perdagangan. Yang pertama, saluran perdagangan. Pada tahap permulaan, saluran Islamisasi adalah perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 sampai ke-16 Masehi membuat pedagang-pedagang Muslim Arab, Persia, India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat dan bagian timur di benua Asia. Yang kedua, B. Saluran pernikahan. Dari sudut ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi terutama putri-putri bangsawan tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Jadi proses Islami ini di Nusantara tersebar dikarenakan yang pertama yaitu dari perdagangan, yang kedua tadi oleh perkawinan, dan yang ketiga yaitu saluran dakwah. Saluran dakwah yang dilakukan oleh mablik yang berdatangan bersama para pedagang, para mubalik, bisa juga para safi yang mengembangkan dakwah agama Islam. Saluran yang keempat, saluran tasawuf. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenalkan luas oleh masyarakat Indonesia. Mahir dengan soal-soal magis dan mempunyai kekuatan menyembuhkan. Di antara mereka yang ada juga yang mengandung perasaan dengan alam pikiran para Islam Indonesia adalah Hamzah Fauzi di Aceh. Jadi yang terakhir yaitu saluran pendidikan. Jadi Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok-pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru, kiai-kiai, ulama-ulama di pesantren ataupun pondok. Calon ulama atau guru-guru agama kini mendapat pendidikan agama yang keluar dari pesantren. Jadi kesimpulan saya, adapun kesimpulan hari ini dari makalah yang sudah saya buat, perkembangan agama Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu perdagangan Islam di pelabuhan Nusantara. Sumber ada berita luar negeri terutama Cina
adanya komunikasi Islam komunitaras Islam di beberapa daerah kepulauan Indonesia. Sumbernya di samping berita asing-asing juga makam Islam dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Terus proses masuknya Islamisasi di Indonesia melalui yang sudah saya sebutkan tadi, melalui yang pertama yaitu melalui perkawinan, perdagangan, dakwah, tasawuf, pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Zikir, zikir dan amal soleh. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.